Shalom saudara, bersukacita walaupun di rumah saja. Lagu Sekolah Minggu mengatakan, dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Haleluya. Kiranya lagu ini tidak sekedar kita nyanyikan karena hafal liriknya, tetapi kita mau bersuka cita karena kita tahu apapun yang terjadi, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita mau sama-sama belajar di dalam Ibrani 12 Bapak Ibu, ayat 26. Saya bacakan untuk kita semua. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Haleluya. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan bahwa satu kali lagi Tuhan akan mengguncangkan bumi. Maksudnya apa ini? Apakah gempa bumi? Pada zaman perjanjian lama, ketika Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel, di dalam kitab Keluaran dikatakan, kehadirannya seperti kilat, seperti gemuruh, sehingga orang yang mau menatapnya menjadi takut. Bahkan beberapa orang ditewaskan karena tidak menjaga kekudusan. Oleh karenanya, Musa dipakai Tuhan menjadi wakil umat Tuhan pada waktu itu untuk berjumpa, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini penerbangan sedang terguncang. Pesawat-pesawat banyak tidak terbang. Kapal-kapal laut tidak beroperasi. Bus-bus, kereta sepi penumpang. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada satu oknum yang tahun 70-an, Bapak Ibu saya mau sampaikan ya. Tahun 70-an kalau dia datang ke rumah kita, wah kita bangga, kita senang. Kita bisa ajak anak kita jalan-jalan, kita bisa ajak istri kita bisa ajak pacar kita yang pacaran. Ketika corona ada di rumah kita tahun-tahun 70, itu menjadi kebanggaan. Hari ini Bapak Ibu, ketika corona datang, orang bersembunyi. Kenapa? Takut. Yang ini bilang begini, makan buah pisang, nanti penyakit hilang, besok pagi datang lagi. Makan kunyit, corona hilang, besok lagi datang lagi. Tiap hari beritanya berubah-ubah. Bapak Ibu, kabar dunia seperti lagu, banyak kabar menggemparkan. Tetapi mari kita mau beli dalam sabda Allah. Di sini dikatakan, hari-hari ini seperti Tuhan sedang menyampaikan sebuah pesan. Itulah menjadi judul renungan kita hari ini. Ketika alarm berbunyi, dunia hari-hari ini sedang berada dalam, kalau boleh saya katakan, keangkuhan dunia sedang ditegur oleh Tuhan. Ketika dunia sedang bangga, kita tahu ada beberapa negara yang serba bisa, bahkan mau menciptakan matahari. Kita tahu ya, zaman dulu ada sebuah bangsa, dia membangun menara, mau menandingi Yamaha. Hari-hari ini Pak, dunia sedang berada dalam kesombongannya, sehingga Tuhan harus mengirimkan pesan melalui apa? Menurut saya corona salah satu pesan yang dari Tuhan, yang ditujukan kepada saya, kepada saudara, kepada kita semua. Pesan apa yang disampaikan oleh Tuhan tentu berbeda-beda. Ada beberapa di kita mungkin kita sudah mulai sombong. Kenapa? Kita punya kekayaan yang banyak. Kita mungkin berkata, aku aman.
Kita mungkin punya mobil mewah, rumah mungkin mewah. Mungkin kita punya perusahaan yang sukses hari-hari ini. Kita tanpa disadari kita mulai sombong. Oleh karenanya pada waktu zaman Daud, suatu ketika Tuhan mengirimkan pesan kepada Daud. Di dalam 1 Tawari 21, saya bacakan. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, kenapa Tuhan mengirim penyakit sampar? Karena pada waktu itu Daud oleh bisikan iblis, dia mulai menghitung jumlah tentara Israel. Artinya apa? Dia mulai sombong. Ketika dia sombong, Tuhan kirim pesan melalui nabi. Ketika Daud mulai sombong, Tuhan menyalakan alarmnya. Kenapa sombong? Karena Daud dari yang tidak ada, tiba-tiba dia peperangan demi peperangan dia menang. Akhirnya dia menyuruh para penatua Israel, bahkan panglima tentaranya disuruh menghitung. Ketika panglima tentaranya Yoab menasihati, Daud tidak mendengar. Kenapa? Beberapa kita mungkin seperti itu Bapak Ibu. Hari-hari ini mungkin kita tidak menyadari bahwa kita sudah sombong. Kita sudah merasa kita lebih baik daripada orang lain. Akhirnya pesan Tuhan itu sampai, kita harus berdiam diri di rumah. Sampai akhirnya bangsa Israel oleh wabah yang dikirim Tuhan 70.000 ditawari ditulis. Umat Tuhan binasa. Pertanyaannya, apakah wabah dari Tuhan bisa berhenti? Bisa Bapak Ibu. Di dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang merendahkan diri mencari wajahku, firman Tuhan katakan, aku akan mendengar dan memulihkan. Jadi ketika Daud menyadari kesalahannya, dia segera membangun mezbah. Dia memotong korban. Dia berdoa mencari perkenanan Tuhan. Hari-hari ini Pak Bu, dunia sedang dipaksa untuk membangun mezbah. Gereja-gereja di sana sini tutup. Lebih tepatnya menutup pintu untuk sesaat. Artinya apa? Supaya kita semua pribadi lepas pribadi, kita membangun mezbah di hadapan Tuhan. Yang dulu kita sibuk bekerja, sibuk kuliah, sibuk beraktivitas, sampai-sampai kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan karena kepandaian kita, karena kepintaran kita. Hari-hari ini kita disadarkan bahwa semuanya itu tanpa berarti. Semuanya itu, apa yang kita punya, semua berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari, yang dulu kita tidak bangun mezbah, alarm surga sudah berbunyi. Kita sedang memasuki zaman-zaman akhir, sedang memasuki akhir zaman. Firman Tuhan berkata, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Namun dunia mematahkannya. Dan hari-hari ini saudara-saudara mau apa tinggal pencet handphone, bisa datang. Saudara mau lontong sayur, pencet handphone. Saudara mau bakso, pencet handphone. Saudara tidak usah repot-repot masak. Saudara mau beli elektronik, tinggal pencet. Saudara mau apapun bisa. Saudara mau bertransaksi perbankan, tidak harus ke bank. Dunia menawarkan kemudahan, tapi teman mengingat hari-hari terakhir akan datang suka. Bapak Ibu, kiranya tipu muslihat dunia tidak menjauhkan kita, akhirnya membuat kita jadi sombong. Karena ketika kita sombong, Tuhan akan berperkara dengan kita. Ayat selanjutnya kita baca. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara, dari zaman dulu kita membaca buku sejarah. Banyak kerajaan-kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Tarumanegara, banyak kerajaan, bahkan di luar negeri kita mendengar negara-negara yang hebat. Tapi semuanya itu hanya sementara Bapak Ibu.
Dulu kalau tahun 2000 kita punya handphone, kita bisa berdiri dengan tegap. Kenapa? Hanya bilangan orang tertentu yang punya handphone. Kita bisa bangga. Waktu BlackBerry muncul, kita bangga punya BlackBerry. Akhirnya sirna. Waktu Android muncul, kita bangga. Kemuliaan dunia hanya sementara. Tetapi firman Tuhan katakan, ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini seperti ayat yang kita baca tadi, hendaknya ketika kita beribadah dengan syukur, kita beribadah dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Banyak hari-hari ini saya menjumpai Bapak Ibu, orang beribadah tidak punya rasa hormat. Saya mencatat di sini, ada beberapa kita mungkin kadang-kadang kita ibadah sering terlambat. Kalau terlambat karena sesuatu sesekali wajar. Tetapi ada beberapa kita, ketika kita beribadah, ibadah mulai jam 8, kita datang jam 8 lewat 10. Atau kita tidak menghormati Tuhan, ketika ibadah kita main HP. Beberapa minggu yang lalu sebelum ibadah dibuat online, saya menghadiri sebuah ibadah, saudara. Di samping saya main handphone online, game online. Di mana hormat ini? Saya sering menjumpai beberapa penatur sementara ibadah khotbah balas WA. Mungkin saya juga terkadang melakukan hal yang sama. Itu semuanya makanya kita mau merefleksi diri kita. Apakah kita sudah menaruh hormat ketika kita menghadap Tuhan? Sementara di kepercayaan yang lain yang tidak mengenal Allah yang hidup, mereka begitu hormat ketika melangsungkan ibadah. Tetapi terkadang kita kurang menaruh hormat, Bapak Ibu. Bahkan di ibadah-ibadah kita sering menjumpai ada orang sementara ibadah berlangsung, dia terima handphone, berjalan. Di mana hormat kita? Hari-hari ini kita diingatkan, mari kita beribadah dengan rasa hormat dan takut. Seorang hamba Tuhan, Bapak Roni Daud, menyampaikan gambaran kita seperti burung Raja Wali. Ketika kita beribadah, kita punya dua sayap. Sayap satu kita taruh hormat kita kepada Tuhan. Yang sayap satu adalah rasa takut kita kepada Tuhan. Karena Tuhan kita bukan saja Tuhan yang adil. Tuhan kita bukan saja Allah yang mengasihi. Tetapi di dalam ayat yang ke-29 tadi dikatakan apa? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan datang yang kedua, Dia datang sebagai hakim. Dia yang mengadili dengan adil. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, saya beribadah kepada Tuhan. Betul. Ada beberapa kita beribadah tetap, tetapi berbuat dosa. Kita ibadah iya, komsel iya, tapi kita tidak menjaga kekudusan. Kita hidup dalam rumah tangga, dalam pernikahan yang mungkin tidak kudus. Kita pergaulan yang masih dosa. Bapak Ibu, kita tidak manusia semua. Tetapi mari kita mengambil kesempatan. Ketika pemerintah memberikan kesempatan, mari kita beribadah di rumah, beribadah online. Mari kita ambil kesempatan. Setiap kita pribadi lepas tadi, termasuk saya, termasuk saudara. Mari Bapak-bapak, kita ajak, kita bangun mesbah. Ketika Raja Daud mengambil keputusan membangun mesbah dan menaikkan korban syukur, itulah itu. Kita tidak tahu sampai kapan wabah corona ini ada di bumi Indonesia atau di dunia ini secara keseluruhan. Tetapi firman Tuhan katakan, barang siapa merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, mengaku dan berbalik dari jalannya yang jahat, Tuhan akan memulihkan negeri ini. Kita tidak usah menuntut. Di mana gereja yang besar, tidak usah. Kita tidak usah menyalahkan satu sama. Tapi mari kita setiap pribadi kita ambil bagian. Dari saya, dari saudara, dari kita semua. Kita ambil bagian. Kita mau ambil jam-jam doa di rumah kita masing-masing. Ada beberapa orang berkata, Pak, Bu, saya tidak bisa membawa sharing. Kita baca saja firman Tuhan.
Kita baca bergantian, ayat demi ayat. Bapak baca, ibu baca, anak baca. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Itulah alarm dari surga. Mungkin hari-hari kemarin Bapak, kita disibukkan oleh kesibukan kita. Kita disibukkan oleh kuliah kita. Kita disibukkan oleh pekerjaan kita. Kita disibukkan oleh rumah tangga kita. Hari-hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita untuk merenungi. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangun mesbah keluarga kita. Hari-hari ini sedang terjadi komsel di mana-mana. Tuhan sedang melawat setiap keluarga. Di dalam kitab Wahyu di sana dikatakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Mari kita buka pintu hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Setiap musibah, setiap wabah pasti ada berakhir. Seperti ulat, dia harus menjadi kepompong sampai akhirnya berhenti. Mari kita tetap taat, kita tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan untuk kami tidak hidup sombong, untuk kami kembali membangun mesbah-Mu Tuhan, untuk kami memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari ini Tuhan kami memasuki minggu-minggu Paskah. Biarlah Tuhan melalui mesbah-mesbah doa dari setiap rumah tangga kami Tuhan, di setiap pribadi lepas pribadi, kami boleh diingatkan Tuhan, bahwa kami bersyukur memiliki Allah Tuhan seperti Engkau Tuhan, yang sudah menebus kami Tuhan, yang sudah menggantikan kami Tuhan, yang sudah membayar setiap hutang-hutang dosa kami Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh Tuhan Yesus keselamatan yang kekal baik di bumi maupun di surga. Ajar kami Tuhan untuk melakukan keselamatan kami Tuhan, untuk menjaga, mempertahankan keselamatan kami Tuhan, agar kami Tuhan membangun rumah keselamatan kami Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Bila firman Tuhan, Roh Kudus senantiasa berbicara kepada setiap orang yang mendengarkan siaran ini, baik di Bangka, dimanapun berada. Jika Tuhan memakai setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, Kau pakai Tuhan untuk memberitakan kabar damai sejahtera, memberitakan kabar kebenaran, sehingga Tuhan banyak jiwa hari-hari ini Tuhan boleh berbalik dari cara-cara yang jahat, dari jalan-jalan yang jahat, sehingga Tuhan banyak jiwa, bahkan seluruh umat manusia boleh mengakui Tuhan bahwa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dalam nama